Megawati Hangestri lebih dari sekedar pemain. Ia adalah cerita yang tertulis dengan penuh pengorbanan. Ada sebuah nama yang tak bisa berhenti disebut, tak bisa berhenti dikenang. Bahkan setelah ia meninggalkan tanah tempat ia mengukir sejarah. Nama itu adalah Megawati Hangestri Pertiwi, atlet voli asal Indonesia, yang kini telah menjelma menjadi legenda hidup di negeri yang tak pernah ia bayangkan akan mencintainya sedalam itu, Korea Selatan. Kisah Megawati adalah kisah tentang tekad, tentang bagaimana seorang anak bangsa, yang awalnya dianggap sebelah mata, bisa menembus benteng kukuh dunia voli internasional. Ia datang tanpa gegap gempita, tanpa spanduk penyambutan, tanpa sorotan kamera yang berlebihan. Ia datang dengan satu hal, keyakinan, bahwa kerja keras tak akan pernah mengkhianati hasil. Bahwa meski ia membawa nama dari negara yang sering diremehkan di panggung olahraga global, ia bisa berdiri sejajar, bahkan lebih tinggi, dari para pemain kelas dunia. Namun, seperti biasa, pujian yang terlalu manis kerap membuat kita bertanya, apakah semua ini nyata? Apakah ini cuma hype sesaat? Apakah Megawati benar-benar sehebat itu? Dan di tengah sorak-sorai para fans, di tengah gemuruh tepuk tangan netizen yang tiba-tiba jadi pakar voli semalam, justru muncul suara jernih yang datang bukan dari dalam negeri, bukan dari fans fanatik, bukan pula dari media lokal Korea, tapi dari dua sosok yang pernah berhadapan langsung dengan Megawati di medan tempur, dua pemain asing dari tim lawan, Tutku Burcu, Turki, dan Fitzi, Selandia Baru, yang memperkuat tim Pink Speeders dalam final Liga Voli Korea musim 2024-2025. Mereka tidak hanya memuji, mereka menundukkan kepala atas kehebatan seorang Megawati. Dia pemain yang sempurna. Ia tidak hanya berkontribusi dalam permainan, tapi juga dalam semangat, kerja tim, dan bahkan dalam aspek pemasaran klub. Dia adalah pemain asing terbaik di liga ini. Tutku Fitzi, dikutip dari YouTube Media Korea. Tak main-main. Ini bukan testimoni ala kadarnya. Ini adalah pengakuan dari pemain yang bersusah payah mencoba menaklukkan Megawati dalam 5 laga final yang melelahkan. Mereka menyebut Mega sebagai kekuatan utama Red Sparks, bukan hanya karena statistik, tapi karena kehadiran dan pengaruhnya yang begitu besar, bahkan ketika ia sedang mengalami cedera lutut kanan. Mereka bahkan mengungkapkan kebingungan, kenapa tim mereka, yang keluar sebagai juara, tidak mendapat banyak sorotan dari media Korea, sementara nama Megawati, yang kini bahkan sudah kembali ke Indonesia, masih terus dibahas, diulas, diputar ulang, dipuji tanpa henti, seolah-olah dialah juaranya. Media besar seperti KBS, SBS Sports, dan berbagai kanal olahraga ternama di Korea tak henti-hentinya mengangkat cerita tentangnya. Bahkan dokumenter tentang Megawati dirilis dan menyentuh jutaan penonton. Kita perlu jujur pada diri sendiri. Terkadang, suara-suara dari negeri ini terlalu keras untuk mendengar. Terlalu tergesa menilai, terlalu sering mencibir tanpa data, terlalu pintar mengkritik, tapi lupa menghargai. Dan di tengah semua itu, justru media dan publik Korea melihat Megawati dengan mata yang tajam, namun hati yang lembut. Disinilah letak kisah Megawati menjadi begitu dalam. Ia bukan hanya bermain voli, ia mempersembahkan cinta. Ia bukan hanya memburu kemenangan, tapi membangun fondasi kekeluargaan dalam timnya. Apa yang kita lihat di layar mungkin hanya smash, blok, dan rally panjang. Tapi di balik semua itu, ada kehangatan, ada ketulusan, dan ada kerja keras yang tidak terlihat. Megawati Hangestri, si anak Jember, datang ke Korea tanpa embel-embel. Saat ia diumumkan sebagai pemain baru Red Sparks, bahkan tidak banyak yang tahu siapa dia. Kenapa Red Sparks memilih pemain dari Indonesia? Negara yang bahkan dalam ranking voli dunia saja jarang masuk dalam top tier. Tapi seperti yang dikatakan waktu, kebenaran tak butuh pembuktian dengan teriakan. Ia akan menunjukkan dirinya dengan kesederhanaan yang konsisten. Dan itulah yang dilakukan Mega. Ia tidak butuh sorotan kamera, tidak butuh selebrasi mewah. Tugasnya jelas, menghancurkan pertahanan lawan. Prinsipnya sederhana, tapi sangat efektif. Kesederhanaan yang mematikan. Dalam statistik, ia mencetak 1.538 poin selama 2 musim. Ia mencatatkan tingkat keberhasilan serangan 48,06%, tertinggi di liga. Ia memimpin dalam open attack, time difference attack, dan counter attack. Bukan hanya itu, ia juga memimpin di hati para penggemar dan pemain, baik dari dalam maupun luar timnya. Dan sekarang, ketika ia pulang ke Indonesia, banyak yang tak bisa move on. Media Korea masih membahasnya. Fans masih merindukannya.
Bahkan komentator legendaris pun menyebut Mega sebagai salah satu pemain asing terbaik yang pernah tampil di Liga Voli Korea. Megawati bukan hanya mencetak poin. Ia mencetak sejarah. Tapi waktu terus berjalan. Red Sparks kini menghadapi tantangan besar. Mega dan Buki, dua pemain andalan, telah pergi. Lembaran baru harus dibuka. Tantangan harus dihadapi. Kini, posisi Mega digantikan oleh Wipawe Sritong, sahabat sekaligus rekan sesama pemain Asia. Mampukah Wipawe melanjutkan jejak sang Megatron? Kita tak tahu. Tapi yang jelas, jejak Megawati tak akan mudah dihapus. Ia datang tanpa sambutan, pergi dengan linangan air mata. Ia bukan cuma pemain. Ia adalah cermin yang merefleksikan banyak hal. Tentang kerja keras, tentang dedikasi, tentang bagaimana seorang atlet bisa membawa kebanggaan, bukan hanya karena trofi, tapi karena cara ia membawa dirinya, mewakili bangsanya. Terima kasih, Mega. Untuk semuanya. Untuk dedikasi. Untuk semangat. Untuk senyuman yang tulus di tengah tekanan. Untuk membuat dunia tahu bahwa Indonesia bisa. Dan mungkin, saat nanti kita menyaksikan bendera merah putih berkibar di turnamen internasional, kita akan teringat pada seorang wanita tangguh dari Jember, yang pernah diam-diam menaklukkan hati negeri orang, hanya dengan smash, senyum, dan semangat juang yang tak pernah padam. Baru sehari ditinggal, Ko Hye-jin mau panggil Megawati walau orangnya sudah tak lagi di Korea. Pelatih Ko Hye-jin mengakui masih tak bisa melupakan sosok pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Megawati bisa dikatakan merupakan pemain asing terbaik yang secara langsung ditemukan oleh Ko Hye-jin selama menjabat sebagai pelatih. Pelatih berusia 44 tahun itu mampu melihat potensi yang ada pada dalam diri atlet asal Jember, Jawa Timur tersebut. Cerita manis dicatatkan Megawati selama berseragam Red Sparks. Dia berhasil membawa Red Sparks lolos ke babak playoff lagi setelah 7 tahun dan musim ini mengantarkan sampai ke babak final setelah penantian 13 tahun. Tak ayal, Ko Hye-jin begitu merasa kehilangan ketika Megawati memutuskan tidak lagi memperpanjang kontraknya bersama Red Sparks untuk musim 2025 per 2026. Keputusan tersebut diambil Megawati tepat 1 hari setelah Red Sparks menyudahi laga final kontra Incheon Hankook Life Pink Speeders. Megawati juga langsung meninggalkan Korea Selatan untuk kembali ke tanah air pada Kamis, 10 April 2025. Ko Hye-jin ikut mengantarkan kepulangan Megawati dan bahkan nangis sesenggukan. Sehari setelahnya kepulangan Megawati ke Indonesia, Ko Hye-jin menghadiri acara pemilihan draft pemain Asia di Hotel Mayfield, Gangseo, Seoul, Korea Selatan, pada Jumat, 11 April 2025.